Besok adalah hari yang sudah dinanti-nantikan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah sekian lama menunggu dengan penuh harap, kini akhirnya ada kabar resmi dari pemerintah yang membawa kejelasan dan harapan nyata bagi para pensiunan. Baik yang sudah lama pensiun maupun yang baru akan memasuki masa purna bakti, ya, peraturan pemerintah tentang pesangon atau PP Pesangon akhirnya sah dan resmi diberlakukan. Ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah titik balik dari perjuangan panjang PASN, PNSI, dan pensiunan yang selama ini menanti keadilan dan kepastian dalam hak-haknya. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah akan cair? Tapi mana yang cair lebih dulu, gaji pensiun sekaligus atau gaji 13? Inilah yang sedang jadi pembicaraan hangat di kalangan pensiunan. Forum-forum ASN hingga grup WhatsApp pensiunan di berbagai daerah. Banyak yang merasa bingung karena informasi yang beredar masih simpang siur. Tapi malam ini kita akan kupas tuntas semua informasi yang sudah dikonfirmasi berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, Taspen, dan juga hasil rapat final dengan Presiden Prabowo bersama Menteri PAN dan DPR. Ini bukan kabar spekulatif atau asumsi belaka, melainkan informasi sahih berdasarkan dokumen final hasil sidang pesangon yang baru saja disetujui. Apakah benar dana pensiun bisa cair sekaligus hingga 1 miliar rupiah bagi kelompok tertentu? Apakah benar gaji 13 akan ditransfer lebih dulu sebagai bentuk uang muka sebelum pencairan penuh? Dan bagaimana dengan nasib para pensiunan lama yang sudah menunggu sejak tahun-tahun lalu namun belum juga menerima pesangon yang dijanjikan? Di video ini kita akan bahas semuanya dengan jelas, lengkap, dan tanpa basa-basi, karena sekarang bukan waktunya lagi mendengar janji. Ini waktunya memastikan uang yang menjadi hak kita benar-benar masuk ke rekening. Jangan kemana-mana, karena informasi ini bisa menjadi jawaban atas penantian puluhan tahun Anda. Sekarang kita masuk ke inti dari semua yang sedang jadi pembicaraan masyarakat, khususnya para pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah pengesahan PP Pesangon diumumkan secara resmi, banyak sekali pertanyaan yang langsung bermunculan baik dari para pensiunan yang sudah lama menanti pencairan hak mereka maupun dari AS yang akan segera pensiun dalam waktu dekat. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, bagaimana sebenarnya skema pencairan dana ini akan dilakukan? Apakah memang benar ada opsi pencairan secara sekaligus dalam jumlah besar seperti yang selama ini dibicarakan? Ataukah pencairan akan dilakukan bertahap dimulai dari gaji 13 sebagai bentuk pembayaran awam? Sebelum kita menjawab itu, penting untuk dipahami bahwa PP Pesangon yang disahkan ini bukanlah peraturan biasa. Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak dari DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PNRB, hingga Taspen sebagai lembaga pelaksana. Proses ini berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bisa dibilang bertahun-tahun, jika kita hitung sejak wacana perubahan sistem pensiun dan pesangon pertama kali digaungkan. Namun yang membuat peraturan ini istimewa adalah karena kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah secara terbuka menetapkan sistem pencairan pesangon dan dana pensiun dengan mekanisme yang lebih fleksibel, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan pensiunan. Salah satu keputusan penting dalam PP ini adalah membuka peluang bagi pencairan secara penuh, terutama untuk mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Pensiunan yang masuk dalam kategori prioritas, misalnya yang sudah pensiun lebih dari 10 tahun, namun belum menerima dana pesangon secara layak, kini menjadi prioritas utama dalam daftar pencairan. Begitu juga dengan pensiunan yang berada di golongan 1 hingga 4 yang selama ini menerima gaji pensiun dalam jumlah sangat kecil, kini mendapatkan perhatian lebih dari negara. Pemerintah menyadari bahwa banyak dari mereka yang hidupnya bergantung penuh pada dana pensiun, sehingga kecepatan pencairan menjadi krusial. Namun bukan berarti semua dana akan langsung ditransfer dalam jumlah besar ke rekening masing-masing. Ada tahapan yang harus dipahami bersama dalam keputusan resmi yang dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan disebutkan bahwa mekanisme pencairan akan dilakukan dalam 2 jalur. Pertama, pencairan tahap awal berupa gaji ke-13, dan kedua adalah pencairan dana pesangon penuh yang akan disalurkan setelah validasi data dan verifikasi teknis oleh Taspen selesai dilakukan. Artinya, bagi para pensiunan yang menanti pencairan besar, perlu sedikit bersabar karena pencairan penuh akan berlangsung secara bertahap, dimulai dari mereka yang datanya sudah diverifikasi lebih awal. Kabar baiknya, proses verifikasi ini tidak akan memakan waktu lama seperti dulu. Pemerintah bersama Taspen telah membentuk tim khusus yang akan bekerja secara cepat dan efisien untuk memvalidasi seluruh data pensiunan termasuk rekening penerima, riwayat pengabdian, golongan terakhir, dan usia pensiun. Dalam waktu dekat, semua proses ini akan dituntaskan secara digital dengan sistem terbaru yang disebut e-pensiun. Sistem ini memungkinkan data pensiunan terhubung langsung dengan basis data Kementerian Keuangan dan back sehingga tidak ada lagi keterlambatan karena dokumen manual atau tumpang tindih data. Nah, sekarang kita bahas soal gaji ke-13. Banyak yang bertanya, kenapa gaji ke-13 cair duluan padahal pesangon sudah sah? Jawabannya sederhana. Gaji ke-13 adalah bentuk tunjangan tahunan yang rutin diberikan, dananya sudah dialokasikan sejak awal tahun DIY APBN. Jadi, secara teknis gaji ke-13 memang lebih siap untuk dicairkan lebih dulu. Sementara dana pesangon meskipun sudah disahkan, tetap membutuhkan proses administratif karena sifatnya adalah kompensasi akhir yang besar dan harus akurat dalam perhitungannya. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menjanjikan bahwa jeda antara pencairan gaji ke-13 dan pencairan penuh dana pesangon tidak akan lama. Bahkan Presiden Prabowo sendiri sudah menginstruksikan langsung kepada Menteri Keuangan untuk mempercepat seluruh proses pencairan ini dengan target semua pencairan selesai sebelum bulan Agustus tahun ini. Itu artinya bagi Anda yang sudah menunggu lama, tahun ini akan menjadi tahun yang penuh kelegaan karena hak-hak Anda akan benar-benar direalisasikan. Bukan lagi hanya janji seperti di masa lalu, tapi benar-benar sudah ada dasar hukumnya dan sudah masuk dalam proses teknis pencairan. Menariknya, PP pesangon ini juga mengatur hal baru yang selama ini tidak pernah disentuh oleh kebijakan sebelumnya, yakni tentang warisan pesangon bagi ahli waris. Dalam sistem lama, banyak pensiunan yang sudah meninggal dunia sebelum menerima dana pesang mereka. Dan sayangnya, dana tersebut tidak bisa diwariskan karena tidak ada regulasi yang mengatur. Tapi sekarang dengan aturan baru ini, dana pensiun yang belum sempat diterima oleh pensiunan yang telah wafat akan langsung dialihkan kepada ahli waris yang sah. Ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap pengabdian para ASN dan PNS yang telah bekerja seumur hidupnya demi negara. Lalu, bagaimana dengan nominalnya? Ini juga yang sering ditanyakan oleh para pensiunan. Banyak yang bertanya, apakah benar ada nominal hingga 1 miliar rupiah untuk pesangon ASN golongan tertentu? Jawabannya, ya, tapi tentu saja jumlah tersebut disesuaikan dengan masa kerja, golongan terakhir, dan kontribusi selama MENJADAISI. Tidak semua akan menerima jumlah yang sama. Namun pemerintah telah menetapkan batas atas yang bisa dicairkan hingga mendekati angka tersebut untuk golongan 4 dengan masa pengabdian di atas 30 tahun. Sedangkan untuk golongan 1 dan 2 nominalnya tentu berbeda, namun tetap meningkat secara signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Hal lain yang perlu dipahami adalah soal metode pencairan ke rekening masing-masing. Banyak yang khawatir apakah dana akan sampai ke tangan dengan aman. Disinilah peran Taspen menjadi sangat vital. Mereka telah bekerja sama dengan berbagai bahan pemerintah untuk memastikan pencairan dilakukan langsung ke rekening resmi pensiunan atau ahli waris yang telah diverifikasi. Tidak ada potongan, tidak ada perantara. Bahkan Taspen menjanjikan pengiriman dana bisa dilacak secara digital melalui aplikasi mobile mereka. Jadi, Anda bisa mengecek sendiri kapan dana masuk dan berapa jumlah yang diterima. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah jangan pernah percaya
pada pihak-pihak yang menawarkan jasa pencairan dengan imbalan atau meminta bayaran di muka. Karena seluruh proses pencairan ini resmi dilakukan oleh negara tanpa biaya sebesar pun. Jika ada yang meminta uang atau menjanjikan pencairan lebih cepat dengan membayar sejumlah uang, segera laporkan ke Taspen atau dinas terkait. Karena pencairan ini adalah hak Anda dan tidak boleh dikomersialisasikan oleh pihak manapun. Sebagai tambahan, Taspen juga tengah menyiapkan layanan prioritas untuk para pensiunan yang berusia di atas 70 tahun atau yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Layanan ini akan dilakukan secara door-to-door jika diperlukan agar mereka tetap bisa mendapatkan haknya tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada satupun pensiunan yang tertinggal. Dari pencairan ini hanya karena keterbatasan fisik atau akses informasi, dalam beberapa hari terakhir sudah mulai terlihat gelombang pertama dari pencairan gaji ke-13, terutama bagi pensiunan aktif yang terdaftar dalam sistem otomatis Taspen. Dana ini masuk bertahap dan akan terus bergulir hingga seluruh data pensiunan diproses. Setelah itu, proses pencairan dana pesangon Panhub akan dimulai dengan skala prioritas. Jadi jika hari ini Anda belum menerima dana, jangan panik. Prosesnya sedang berjalan dan semuanya akan menerima haknya sesuai giliran. Perubahan besar ini tentunya tidak lepas dari dorongan publik, termasuk para pensiunan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasinya lewat berbagai jalur, mulai dari organisasi pensiunan, media sosial, hingga surat terbuka kepada pemerintah. Semua suara itu akhirnya direspons dengan serius dan kini membuahkan hasil dalam bentuk kebijakan nyata. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus mengawal proses ini dengan positif, penuh semangat, dan tidak mudah termakan isu-isu yang belum jelas sumbernya. Kita juga patut memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang sejak awal menjadikan isu kesejahteraan pensiunan sebagai salah satu prioritas utama dalam program kerjanya. Beliau menegaskan bahwa para pensiunan bukanlah beban negara, melainkan aset moral yang harus dijaga kehormatannya. Oleh karena itu, langkah nyata seperti pengesahan PP pesangon ini adalah bentuk penghormatan terhadap seluruh ASN yang telah berkontribusi selama hidupnya. Untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan atau kendala teknis, Taspen telah membuka posko layanan informasi di seluruh cabangnya, serta melalui layanan daring dan hotline yang bisa dihubungi setiap hari kerja. Jadi, manfaatkanlah saluran resmi ini untuk mendapatkan informasi yang akurat. Jangan hanya mengandalkan informasi dari grup WhatsApp atau media sosial yang belum tentu valid. Akhirnya, yang perlu kita camkan bersama adalah bahwa perubahan besar ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian. Pensiun adalah fase baru dalam hidup dan hak-hak finansial yang seharusnya diterima bukanlah sekadar bantuan, tapi hasil kerja keras puluhan tahun. Maka dengan cairnya dana pensiun dan pesangon ini, kita tidak hanya menyambut dana yang masuk rekening, tapi juga menyambut keadilan yang akhirnya ditegakkan oleh negara. Jadi tetap semangat, tetap sabar, dan tetap pantau informasi resminya. Jangan tergoda janji manis yang tidak jelas asal-usulnya, karena kini semuanya sudah berjalan sesuai jalur yang benar. Dan untuk Anda yang mungkin merasa sudah terlalu lama menunggu, ingatlah bahwa penantian panjang ini akan segera berakhir dengan kepastian yang nyata. Besok bukan lagi sekadar harapan, tapi awal dari kepastian itu sendiri. Mari kita sambut bersama-sama. Ye!